Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab al-isbahnya. Kaidah yang ke-8, annahum la yu'ariduna nusus bi'uqulihim wala bi'ahwaihim wala bi'adwaqihim wala biqauli rijali mithlihim. Bahwa mereka tidak menentang nas dengan akal, tidak pula dengan hawa nafsu, tidak pula dengan perasaan, tidak pula dengan ucapan siapapun dari manusia. Ya, karena manhaj salaf mengagungkan dalil dari di atas segala-galanya. Ya, akal hanya digunakan untuk memahami, bukan untuk menentang. Hawa nafsu wajib mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Perasaan pun demikian. Pendapat manusia, ya semua di bawah pendapat Allah dan Rasulnya. Kewajiban seluruh manusia adalah untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Maka ya kewajiban kita adalah ya untuk senantiasa lebih mengagungkan dalil daripada akal ataupun pendapat manusia. Allah Subhanahu wa taala mencela ya orang-orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum, dan istiqomalah sebagaimana kamu diperintahkan dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Surat Asy-Syura ayat 15. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi mukmin, tidak pula mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan perkara, mereka mencari alternatif yang lain dari mereka sendiri. Tidak layak ya. Apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, maka tidak boleh kita tolak dengan hawa nafsu kita atau akal kita atau pendapat seorang alim atau kiai atau yang lainnya. Maka kewajiban kita adalah menjadikan Allah dan Rasulnya segala-galanya, dan itu kesempurnaan iman. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka berhakim kepadamu dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu, dan mereka taslim dengan sebenar-benarnya taslim. Ini ayat ya menyebutkan bahwa keimanan tidak sempurna sampai terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, berhakim kepada Rasulullah dalam perkara yang diperselisihkan. Berarti mendahulukan Rasulullah dari segala-galanya. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasul. Kemudian yang ketiga, taslim. Iya. Maka dari itulah orang yang lebih mendahulukan ro'yunya atau hawa nafsunya, berarti dia belum taslim. Dia belum menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya juga jangan mendahulukan perkataan siapapun daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzi'ul ilma ba'da an a'taqumuhu intiza'an, walakin yantazi'uhu minhum ma'aqabdil ulama bi'ilmihim. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dada manusia, tapi dengan diwafatkan para ulama. Fayabqa unasun juhalun yusattawna fayaftuna biru'ihim fayadhilluna wa yudhillun. Maka tersisalah orang-orang yang bodoh, yang dimintai fatwa lalu berfatwa dengan ro'yunya, maka mereka sesat dan menyesatkan, kata Rasulullah SAW. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.